Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kita bertemu lagi bersama channel Pendamping Desa Punggelan. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan materi, sosialisasi prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Sugito Esos, MH, sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022. Ikuti terus channel kami, dan jangan lupa klik subscribe, like, komen dan share video-video dari kami, Pendamping Desa Punggelan. Dasar Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2022. 1. PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 19 Ayat 2. Dalam pasal tersebut disebutkan, dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 2. PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 21 Ayat 1. Dalam pasal tersebut disebutkan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menetapkan prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Ayat 2 paling lambat 3 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran. 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus disease 2019 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang. Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 2 Ayat 1 huruf I disebutkan, melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu, refocusing, penyesuaian alokasi, dan atau pemotongan atau penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu. Sistematika Batang Tubuh. Bab 1. Pasal 1 sampai dengan 4, tentang ketentuan umum, ada 4 pasal. Bab 2. Pasal 5 sampai dengan 6, tentang prioritas penggunaan dana desa, ada 2 pasal. Bab 3. Pasal 7 sampai dengan 11, tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa, ada 5 pasal. Bab 4. Pasal 12 sampai dengan 14, tentang publikasi dan pelaporan, ada 3 pasal. Bab 5. Pasal 15, tentang pembinaan, ada 1 pasal. Bab 6. Pasal 16 sampai dengan 17, tentang ketentuan lain-lain ada 2 pasal. Bab 7. Pasal 18, tentang ketentuan penutup, ada 1 pasal. Total ada 18 pasal dan lampiran 1. Sistematika lampiran. Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. Bab 1, Pendahuluan. Bab 2, Prioritas Penggunaan Dana Desa. Bab 3, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Bab 4, Publikasi dan Pelaporan. Bab 5, Pembinaan. Bab 1, Pendahuluan. Tujuan penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2022, yaitu memberi acuan bagi pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota, pemerintah desa dalam melaksanakan kebijakan nasional stabilisasi keuangan negara dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan sistem perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota dalam pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat desa, pembinaan, dan fasilitasi prioritas penggunaan dana desa. Pemerintah daerah kabupaten atau kota, pemerintah desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa, serta monitoring dan evaluasi status perkembangan desa. Pemerintah desa dalam menetapkan prioritas penggunaan dana desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan desa. Prinsip penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2022. 1. Kemanusiaan. 2. Keadilan.
3. Kebinekaan. 4. Keseimbangan alam. 5. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan desa. Bab 2. Prioritas penggunaan dana desa. Prioritas penggunaan dana desa tahun 2022. Prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk percepatan pencapaian aksi SDGs desa, melalui pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa. Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai kewenangan desa. Penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional. A. Penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan. B. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan. C. Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi desa merata. Penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional. A. Pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa. B. Pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa merata. C. Pencegahan stunting untuk mewujudkan desa sehat dan sejahtera. D. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan. E. Pengembangan desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan desa. Penggunaan dana desa untuk mitigasi bencana alam dan non-alam. Mitigasi dan penanganan bencana alam. Mitigasi dan penanganan bencana non-alam. Mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui bantuan langsung tunai dana desa. Bab 3. Penetapan prioritas penggunaan dana desa. Penetapan prioritas penggunaan dana desa. 1. Dibahas, disepakati, dan ditetapkan dalam musyawarah desa penyusunan RKP desa. 2. Mengikuti tahapan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. 3. Pelaksanaan kegiatan melalui swakelola dengan pola padat karya tunai desa, dengan mendayagunakan sumber daya lokal desa. 4. Pendanaan padat karya tunai desa dialokasikan untuk upah pekerja, sekurang-kurangnya 50% dari biaya kegiatan PKTD. 5. Dana desa untuk pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh desa, atau badan kerja sama antar desa. Prioritas penggunaan dana desa menjadi bagian dari RKP desa. Prioritas penggunaan dana desa disusun berdasarkan A. Hasil pendataan SDGs desa oleh desa yang dimasukkan dalam SID. Dalam hal SID belum bisa dimanfaatkan secara optimal karena dalam proses transisi, maka dapat menggunakan data IDM yang dimiliki oleh desa. B. Data yang disediakan oleh kementerian. C. Aspirasi masyarakat desa. RKP desa yang memuat prioritas penggunaan dana desa, menjadi pedoman dalam penyusunan APB desa. Partisipasi masyarakat. 1. Terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan prioritas penggunaan dana desa. 2. Menyampaikan usulan program dan kegiatan. 3. Memastikan prioritas penggunaan dana desa, ditetapkan dalam dokumen RKP desa dan APB desa. 4. Ikut serta mensosialisasikan prioritas penggunaan dana desa. Bab 4. Publikasi dan pelaporan. Pemerintah desa wajib mempublikasikan penetapan prioritas penggunaan dana desa, yang terdiri atas A. Hasil musyawarah desa. B. Data desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM desa, dokumen RKP desa, prioritas penggunaan dana desa, dan dokumen APB desa. Publikasi dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat desa. Dalam hal pemerintah desa tidak mempublikasikan penetapan prioritas penggunaan dana desa di ruang publik, Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan dan atau tertulis. Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan dana desa. Laporan dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi desa. Penyampaian laporan dilakukan paling lama 1 bulan setelah RKP desa ditetapkan. Bab 5. Pembinaan. Menteri melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi prioritas penggunaan dana desa secara nasional, dengan menggunakan aplikasi digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Gubernur dan Bupati atau Wali Kota melakukan pembinaan melalui sosialisasi,
pemantauan, dan evaluasi prioritas penggunaan dana desa secara berjenjang, atau dapat dilimpahkan kepada perangkat daerah dan/atau camat. Pembinaan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional dan pihak ketiga, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lain-lain. Dalam hal terdapat arahan kebijakan pemerintah, prioritas penggunaan dana desa dilaksanakan oleh desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata kelola keuangan pelaksanaan prioritas penggunaan dana desa, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa. Contoh kegiatan prioritas penggunaan dana desa 2022. Penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan, melalui A. Penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai atau BLT, pemberian jaminan sosial masyarakat miskin, usia lanjut, difabel, dan lain-lain. B. Peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, pengembangan ekonomi lokal, penyediaan akses pekerjaan atau padat karya tunai desa. C. Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan, dengan meningkatkan atau mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan desa, antara lain membangun atau mengembangkan pos pelayanan terpadu atau posyandu, pos kesehatan desa atau poskesdes, pendidikan anak usia dini atau PAUD, meningkatkan konektivitas antar wilayah desa antara lain membangun jalan desa, jalan usaha tani, jembatan sesuai kewenangan desa. Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama, untuk mewujudkan ekonomi desa tumbuh merata, mencakup A. Pendirian badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama. B. Penyertaan modal badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama. C. Penguatan permodalan badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama. D. Pengembangan usaha badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama, yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain pengelolaan hutan desa, pengelolaan hutan adat, pengelolaan air minum, pengelolaan pariwisata desa, pengolahan ikan atau pengasapan, penggaraman, dan perebusan. Pengelolaan wisata hutan mangrove atau trekking, jelajah mangrove dan wisata edukasi. Pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai. Pelatihan pembenihan ikan. Pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan. Pengelolaan sampah. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif. A. Bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan, yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau perdesaan. B. Pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial. C. Bidang jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau perdesaan. D. Pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. E. Bidang sarana atau prasarana pemasaran produk unggulan desa dan/atau perdesaan. F. Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan, yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Pendataan desa. A. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan desa. B. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. C. Pengembangan desa wisata. D. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewan. E. Pencegahan stunting di desa. F. Pengembangan desa inklusif. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani. A. Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan. B. Pembangunan lumbung pangan desa. C. Pengolahan pasca panen. D. Penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa, dan diputuskan dalam musyawarah desa. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi. A. Pengelolaan sistem informasi desa berbasis aplikasi digital, yang disediakan oleh pemerintah. B. Penyediaan informasi pembangunan desa berbasis aplikasi digital. C. Pengadaan sarana atau prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital berupa 1. Tower untuk jaringan internet. 2. Pengadaan komputer. 3. Smartphone.
4. Langganan internet. D. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi lainnya, sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa. Pencegahan stunting di desa. A. Pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di desa, dengan menggunakan aplikasi digital Electronic Human Development Worker atau EHDW. B. Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui rumah desa sehat. C. Peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak, melalui kegiatan 1. Kesehatan ibu dan anak. 2. Konseling gizi. 3. Air bersih dan sanitasi. 4. Perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui, serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan. 5. Pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini atau PAUD, dan Bina Keluarga Balita atau BKB. 6. Upaya pencegahan perkawinan anak. 7. Pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas desa, untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun atau 3K dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah. 8. Peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia atau KPM, kader posyandu dan pendidik pendidikan anak usia dini atau PAUD. 9. Pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia atau KPM, kader posyandu dan pendidik pada pendidikan anak usia dini atau PAUD yang menjadi kewenangan desa. Pengembangan desa wisata. A. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa wisata. B. Promosi desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital. C. Pelatihan pengelolaan desa wisata. D. Pengelolaan desa wisata. E. Kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi desa wisata. F. Pengembangan desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa, yang diputuskan dalam musyawarah desa. Pengembangan desa inklusif. A. Kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya. B. Penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan. C. Pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan. D. Penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di desa. E. Kegiatan lainnya untuk mewujudkan desa inklusif, yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Mitigasi dan penanganan bencana alam sesuai kewenangan desa. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana, untuk penanggulangan bencana alam dan atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi. Pembuatan peta potensi rawan bencana di desa. Alat pemadam api ringan atau APAR di desa. P3K untuk bencana. Pembangunan jalan evakuasi. Penyediaan penunjuk jalur evakuasi. Kegiatan tanggap darurat bencana alam. Penyediaan tempat pengungsian. Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam. Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam. Sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang diputuskan dalam musyawarah desa. Mitigasi dan penanganan bencana non-alam sesuai kewenangan desa. Desa aman COVID-19. Relawan desa aman COVID-19. Bencana non-alam lainnya sesuai dengan kewenangan desa, dan diputuskan melalui musyawarah desa. Terima kasih. Demikian materi terkait sosialisasi prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Sugito Esos, MH, sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022. Materi dapat di-download di link pada deskripsi video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.